semuanya, selamat datang di podcast Bhinneka Tunggal Ika, ruang diskusi ringan tetapi penuh makna. Pada episode kali ini, kita akan membahas isu yang sangat menarik dan cukup mendalam, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kalau dulu mungkin sangat identik dengan perjuangan fisik dan perjuangan di masa lalu. Namun di masa sekarang, apakah maknanya masih sama? Nah, untuk membahas hal ini, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, Kak Nur Fadilah dari Jambi. Halo Kak Nur Fadilah, Halo Ayu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, kita langsung aja nih Kak dari obrolan-obrolan yang ringan. Menurut Kakak, kalau mendengar kata rela berkorban, apa sih yang terlintas di pikiran Kakak? Oke, kalau menurut saya nih, rela berkorban itu untuk bangsa dan negara salah satu sikap yang mencerminkan kesediaan individu untuk mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jadi makna ini tuh nggak hanya terbatas pada pengorbanan besar seperti yang dilakukan para pahlawan di masa lalu, tapi juga mencakup kontribusi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dalam konteks ini, rela berkorban itu lebih dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan negara sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing individu gitu, Ayu. Oke, setuju banget nih Kak. Berarti memang rela berkorban itu lebih ke bagaimana cara kita sebagai individu itu untuk mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan dan melayani masyarakat ya Kak. Ya, Oke. betul. Oke, selanjutnya menurut Kakak seberapa penting sih sikap rela berkorban ini untuk kita seorang ASN? Oke, seberapa penting sikap rela berkorban yang Rela dimiliki oleh seorang berkorban? ASN? Kalau Betul. menurut saya pribadi, sangat penting dimiliki oleh seorang ASN, karena kan ASN merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan ya. Jadi Betul. tanpa adanya sikap ini, ASN akan cenderung bekerja secara formalitas tanpa memperhatikan kualitas pelayanan. Jadi dengan memiliki semangat rela berkorban, ASN akan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, bekerja dengan penuh dedikasi, serta mampu menghadapi berbagai tantangan dalam tugasnya gitu. Hal ini tentu akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gitu. Oke, benar banget ya Kak. Kita sebagai ASN berarti tidak hanya sebagai formalitas untuk menjalankan tugas ya Kak, tapi lebih ke melayani dan pengabdian. Seperti itu. Ya benar. Oke, nih ngomong-ngomong nih Kak tentang ASN. Kakak sendiri sebagai penyuluh pertanian nih Kak. Boleh nggak sih cerita sedikit em, pengalaman Kakak yang berkaitan dengan rela berkorban di kegiatan lapangan sebagai penyuluh pertanian? Oke, boleh. Jadi, sebagai penyuluh pertanian, bentuk bela negara yang saya lakukan itu diwujudkan melalui pendampingan kepada petani dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Ya, kegiatan tersebut itu meliputi penyuluhan, pelatihan, serta pengenalan inovasi teknologi pertanian. Selain itu, saya juga biasanya berupaya hadir langsung di lapangan untuk lebih memahami kondisi dan kebutuhan petani. Meskipun terkadang harus terkendala jarak yang cukup jauh ya, terus kondisi cuaca maupun keterbatasan fasilitas. Untuk upaya tersebut merupakan bagian dari kontribusi dalam mendukung ketahanan pangan nasional yang merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan negara. Wih, keren banget Kak Nur Fadila ini ya. Nggak cuma waktu, tetapi juga tenaga dan pikiran, semuanya dilakukan untuk berkontribusi dan melayani petani dengan sepenuh hati ya Kak. Oke, nah tadi kita udah ngomongin tentang ASN dan pekerjaan nih Kak. Nah, kalau misalnya untuk contoh di kehidupan sehari-hari, ada nggak sih Kak contoh kecil yang bisa Kakak sebutkan di dalam kehidupan sehari-hari apa sih?
contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau menurut saya Betul. sih sikap rela berkorban itu justru harus dimulai dari hal-hal kecil ya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti datang tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan dengan baik, serta membantu rekan kerja tanpa mengharapkan imbalan. Selain itu, mengutamakan kepentingan pelayanan dibandingkan kepentingan pribadi, serta bersikap jujur dan disiplin dalam aktivitas itu juga merupakan bentuk pengorbanan yang sederhana, namun memiliki dampak yang besar. Oke, berarti memang kita tidak harus melakukan hal-hal besar, tetapi juga dimulai dari hal kecil ya, Kak. Tuh. Oke, selanjutnya, kalau kakak sendiri pernah nggak sih melakukan kegiatan rela berkorban itu secara nyata di lingkungan kakak sendiri? Harusnya semua penulis sih pasti pernah ya melakukan ini gitu. Salah satu kebiasaan sederhana yang biasa dilakukan itu berusaha responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya petani, meskipun di luar jam kerja formal, karena penyuluh pertanian kan harus standby 24 jam kapanpun dibutuhkan oleh petani gitu ya. Jadi saya juga selain itu membiasakan diri untuk memberikan pelayanan dengan ramah, sabar, dan komunikatif agar informasi yang disampaikan itu dapat dipahami dengan baik oleh petani. Selain itu, saya juga berupaya untuk meningkatkan kompetensi diri agar dapat memberikan ya solusi yang tepat lah bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat itu khususnya petani gitu. Oke. Keren banget sih memang Kak Nur Fadila ini sangat melayani dan berteguh banget untuk petani ya. Oke, selanjutnya bagaimana sih Kak sikap rela berkorban dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan oleh ASN? Sikap rela berkorban yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh ASN ya. Pelayanan publik, ya, Ya, iya, eh, sikap rela berkorban betul itu Kak. ya, sikap rela berkorban itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas pelayanan publik. ASN yang memiliki sikap ini akan bekerja dengan sepenuh hati pastinya. Tidak hanya sekedar menjalankan kewajiban, tetapi juga berupaya memberikan hasil terbaik pastinya. Jadi hal ini yang akan tercermin dalam pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu akan meningkat, serta tujuan pembangunan nasional itu dapat tercapai dengan lebih optimal. Gitu, Bayu. Oke, terima kasih buat Kak Nur Fadila atas diskusi yang sangat seru dan menarik ini ya Kak. Aku mendapatkan wawasan baru, ilmu baru tentang rela berkorban untuk bangsa dan negara di mana ternyata kita tidak perlu melakukan perang dan terjun langsung untuk melakukan persenjataan, tetapi bisa dimulai dari hal kecil dan dari diri kita sendiri. Kalau dari, oke, dari Kak Nur Fadila sendiri ada pesan-pesan terakhir Kak? Dan pesan-pesan terakhir ya, jadi kayak nggak ketemu lagi gitu kalau pesan-pesan terakhir. Mungkin ini closing statement Oh dari iya. saya itu rela berkorban untuk bangsa dan negara itu nggak harus selalu diwujudkan dalam hal besar, tetapi bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang kita lakukan dengan tulus dan penuh tanggung jawab. Sikap ini menjadi dasar penting dalam memberikan pelayanan yang berkualitas serta menciptakan kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Oke, mantep banget. Mungkin sampai di sini podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Nur Fadila yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan buat Kak Nur Fadila. Oke, mungkin saya sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.